10 tanda-tanda kiamat kubro. Pertama, munculnya api dari negeri Yaman. Munculnya api ini dari Kawah Aden. Kawah Aden sendiri berada di atas lereng gunung berapi yang berada di negara Yaman. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Nihayahnya menjelaskan api yang dimaksud ini adalah api yang akan menggiring manusia yang masih hidup di akhir zaman. Api tersebut menggiring mereka dari berbagai penjuru bumi menuju ke negeri Syam sebagai tempat pengumpulan saat kiamat. Syam adalah wilayah yang sekarang meliputi negara Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Kedua, dihancurkannya Ka'bah. Rusaknya Ka'bah merupakan tanda kiamat kubro. Seseorang yang akan menghancurkan Ka'bah bernama Zulsuwaikotain. Ia adalah seseorang yang berasal dari Abisinia. Abdullah ibn Amr pernah mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa Zulsuwaikotain dari Abisinia akan menghancurkan Ka'bah dan mencuri harta dan kiswahnya. Ia berkeinginan untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah agar umat Islam menjadi lemah untuk menyebutkan nama-nama Allah. Ketiga, matahari terbit dari sebelah barat. Jika pada suatu hari matahari sudah terbit dari barat, maka semua pintu amalan manusia sudah ditutup. Peristiwa ini hanya terjadi selama 1 hari saja. Jika mempercayai akan datangnya hari kiamat, maka adanya matahari terbit dari barat menjadikan kita siap menerima bahwa kiamat kubro sudah siap meluluh lantakan alam. Peristiwa matahari terbit dari barat juga terdapat pada sebuah hadits. Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia telah terbit dari barat dan semua manusia melihat hal itu, maka mereka semua akan beriman, dan itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman. Keempat, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang yang sangat adil dan tidak ingin ada kezaliman dan permusuhan di dunia. Imam Mahdi adalah seseorang yang berasal dari keturunan Fatimah binti Muhammad dari garis Hasan bin Ali. Dahi yang dimiliki Imam Mahdi sangat lebar serta mempunyai hidung yang mancung, karena ia juga berasal dari garis turunan Rasulullah. Pada masa kepemimpinan Imam Mahdi, maka setiap umat manusia akan merasakan keadilan dan kemakmuran. Hal ini diperkuat dengan hadits tentang kepemimpinan Imam Mahdi yang artinya akan ada pada umatku Al-Mahdi, jika masanya pendek dia memerintah selama 7 tahun, jika tidak maka 9 tahun. Pada masa itu umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan dan mereka tidak akan menyimpannya pada saat itu. Harta begitu melimpah, ada seseorang yang mengatakan, wahai Imam Mahdi, berilah aku sesuatu. Lalu beliau mengatakan, ambillah. Kelima, munculnya Dajjal. Kemunculan Dajjal menjadi tanda kiamat kubro yang kelima. Kemunculan Dajjal bisa dikatakan sebagai ujian paling besar yang akan dihadapi manusia menjelang datangnya hari kiamat. Dajjal adalah seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Nabi Adam yang keluar di akhir zaman. Dajjal sendiri memiliki ciri fisik seperti kedua matanya tertulis kafaro yang berartikan kafir. Tulisan itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Selain itu, mata kanan Dajjal buta dan biji matanya seperti buah anggur. Ketika pertama kali muncul di dunia, ia akan mengaku sebagai seorang yang saleh, kemudian mengaku sebagai nabi, dan yang terakhir mengaku sebagai Tuhan. Oleh karena itu, bagi umat Islam sudah semestinya untuk beriman dan meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Selain itu, kita juga harus berusaha menjauhi pertemuan dengan Dajjal agar tidak terpengaruh dengan fitnahnya seperti yang terdapat pada hadits berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja mendengar tentang Dajjal maka menjauhlah darinya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang mendatanginya dan mengira bahwa dia adalah orang yang beriman, lantas dia mengikutinya disebabkan syubhat yang dibawanya. Keenam, turunnya Nabi Isa. Setelah munculnya Dajjal di bumi yang menyebarkan fitnah dan membuat kerusakan di bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa untuk turun ke bumi melawan Dajjal. Turunnya Nabi Isa ke bumi menjadi tanda kiamat kubra yang keenam. Turunnya Nabi Isa ke bumi sudah terdapat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Seseorang yang beriman akan percaya dengan turunnya Nabi Isa ke bumi untuk memimpin dan memberikan arah yang baik dan benar, sesuai dengan ajaran Islam seperti yang terkandung di dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Dan sesungguhnya dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang itu, dan ikutilah petunjukku, ini adalah jalan yang lurus. Ketujuh, munculnya binatang melata. Tanda kiamat kubra yang ketujuh yaitu munculnya binatang melata yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah.
Munculnya binatang melata sudah terdapat pada Al-Quran. Apabila perkataan telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Menurut para ahli tafsir, munculnya binatang melata ke bumi karena Allah ingin memberikan hukuman kepada orang-orang kafir. Dengan kata lain, seseorang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan disiksa. Kedelapan, kemunculan Yakjuj dan Makjuj. Yakjuj dan Makjuj adalah suatu kaum yang sangat senang berbuat keburukan dan kerusakan. Dalam Al-Quran, Yakjuj dan Makjuj telah dikurung di dalam tembok atau benteng logam yang telah dibuat oleh Zulkarnain. Hal ini tercantum dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yakjuj dan Makjuj adalah pembuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka?" Kesembilan, terjadinya gempa bumi dahsyat. Tanda kiamat kubra yang kesembilan yaitu gempa bumi yang dahsyat serta bencana alam lainnya. Tanda kiamat ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Hawalah al-Asli. Rasulullah bersabda, "Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau telah melihat khilafah tersebar dari Madinah hingga Syam, terjadi gempa-gempa, bala bencana, serta hal-hal menggetarkan lainnya, maka pada saat itu terjadinya hari kiamat lebih dekat daripada jarak antara tangan dan kepalamu." Kesepuluh, munculnya kabut asap. Tanda kiamat kubra yang ke-10 yaitu munculnya kabut asap. Kabut asap dimunculkan oleh Allah untuk memberikan azab atau siksaan kepada manusia-manusia yang tidak beriman dan suka berbuat maksiat. Hal ini juga tercantum di dalam Al-Quran. Maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas, yang meliputi manusia durhaka. Ini adalah azab yang sangat pedih. Demikianlah tanda-tanda kiamat kubro yang dijelaskan dalam Islam. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.